Pemirsa, saat ini jam menunjukkan pukul 17.23, artinya kemungkinan besar helikopter yang membawa Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono sudah atau akan segera tiba di posko Merangin, karena itu akan menjadi posko yang menjadi posko pertama sebelum kemudian dibawa ke posko utama di Jambi, lalu dibawa lagi ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya, kalau kita lihat waktu pemirsa dan juga tadi tampaknya ada prediksi juga dari rekan kita Bayu tadi di lapangan, Alfat dan pemirsa menyebutkan saat ini Kapolda tampaknya sudah berada di posko 1 di Merangin dan tengah dilakukan observasi untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari Kapolda Jambi. Tapi kita awak media semuanya belum mendapatkan informasi secara jelas bagaimana kondisi dari Kapolda usai dievakuasi dari lokasi kejadian jatuhnya Super Bell 3001 di Bukit Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi, pemirsa. Tapi yang jelas bisa kita sampaikan bahwa Kapolda ini merupakan korban ke-6 yang berhasil dievakuasi. Artinya masih ada 2 korban lagi yang masih berada di lokasi kejadian. Kita harapkan hari ini semua korban bisa dievakuasi dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Seluruh korban nanti akan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi, pemirsa. Dan ini akan memakan waktu kurang lebih dari Kerinci atau Merangin maksud saya menuju ke Jambi, memakan waktu mungkin kurang lebih sekitar 1 jam dengan menggunakan helikopter. Kemudian nanti mereka akan mendarat di Bandara Sultan Saifuddin dan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Kira-kira jaraknya sekitar 8 sampai dengan 9 kilo dari Rumah Sakit Bayangkara, atau maksud kami dari Bandara Sultan Taha menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar setengah jam, pemirsa. Dan saat ini Afat, kita sudah bergabung dengan mantan Kepala KNKT Pak Tatang Kurniawan dan juga relawan evakuasi korban helikopter jatuh, yaitu ada Pak Jendril. Ya, saya ingin ke Pak Jendril dulu mungkin ya, karena yang mengetahui langsung bagaimana jalan evakuasi. Pak Jendril, Anda ikut dalam proses evakuasi sampai kapan kemarin atau hari ini mungkin? Ya baik, dari hari pertama saya itu ikut mendampingi Bapak Kapolres beserta dengan unsur yang lainnya ke tempat kejadian, tempat jatuhnya helikopter. Dan di saat kita mau mencapai titik itu, hari sudah sore, kemudian Pak Kapolres dengan ajudannya langsung menuju tempat TKP jatuhnya helikopter. Sementara saya disuruh keluar untuk memberitahu atau supaya anggota lain supaya masuk ke dalam untuk ikut ke lokasi jatuhnya helikopter gitu. Ya, Pak Jendril, Anda bisa sampaikan tidak seperti apa mungkin kendala yang dihadapi dalam proses evakuasi ketika kemarin Anda ikut? Kendala yang kita hadapi itu pertama kali hujan, kabut yang cukup tebal, disertai dengan jalan untuk menuju ke lokasi itu yang tidak memungkinkan, bukitnya yang sangat terjal, rimba belantara yang nggak mungkin dilewati disposisi gitu, Bu. Anda butuh berapa lama sampai kemudian sampai ke titik lokasi bertemu dengan para korban? Kalau untuk bertemu kepada korban, kita membutuhkan waktu kisaran 6 jam sampai 8 jam. Anda bisa gambarkan tidak seperti apa medannya ketika Anda dari daerah luar perbukitan menuju ke sana ketika sudah masuk, seperti apa? Kalau untuk start pertama kita mungkin bisa memakai kendaraan bermotor roda 2, itu pun motor yang dirakit oleh masyarakat setempat, yang rodanya itu dipakai dengan rantai. Kemudian untuk dari beberapa kilo itu semuanya ditempuh dengan jalan kaki. Nah, artinya jalan kaki, jalan yang kita tuju itu jalan yang tidak memiliki jalan, hanya kita meraba-raba berpatokan dengan GPS yang dimiliki saat itu. Pak Jendril, pada saat Anda tiba di lokasi, Anda melihat bangkai helikopternya seperti apa kondisinya? Saya tuh bukan sampai ke lokasi, Pak. Yang sampai ke lokasi itu Bapak Kapolres. Saya sorenya saya pulang keluar untuk mengadakan anggota masuk ke dalam. Namun malam saya juga masuk ke dalam lagi gitu, Pak. Berarti tidak sempat masuk ke dalam ya, Pak Jendril ya? Nggak sempat masuk ke dalam, Bu. Itu banyak anggota yang gagal masuk ke dalam karena keadaan jalan, faktor jalan yang tidak memungkinkan untuk kita masuk ke dalam. Baik. Saya ingin ke Pak Tatang Kurniawan selaku mantan Kepala KNKT yang mungkin juga mengetahui berdasarkan pengalaman ya Pak ya, seberapa sulit Pak proses evakuasi semacam ini di tengah hutan belantara menggunakan helikopter dengan pusaran angin yang begitu kuat, apa resikonya? Terima kasih.
Pertama-tama saya mengajak seluruh pemirsa itu berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dalam kecelakaan yang seperti itu, semuanya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada korban meninggal. Itu perlu disyukuri. Karena melihat kecelakaannya dari sepintas tayangan di TV, saya melihat ini medan sangat berat. Kecelakaan helikopter, lagi pula di situ saya melihat medannya ini akan menyulitkan juga kalaupun ada helikopter yang menolong. Karena di situ hutan tropis, pasti akan timbul awan. Yang kedua, akan ketinggian, akan ada angin. Yang ketiga, pohonnya demikian rapat. Jika helikopter yang mau menolong pun di situ harus diturunkan dulu tim SAR di bawah yang akan membongkar pohon di bawah, itu memotong ya untuk dibuat helipad atau tidak-tidaknya membuat satu lorong dari udara ke bawah untuk menurunkan hois alat penolong itu tidak tersangkut ke kanopi pohon. Nah, jadi ini medannya memang sangat berat. Dan kalau saya lihat memang yang harus turun ke situ adalah satu tim khusus yang memang harus diturunkan oleh helikopter. Melihat medannya, ini medan yang sangat berat. Baik, Pak Tatang, kalau kita lihat gambar di televisi, kami sebagai masyarakat awam melihatnya para korban ini berputar-putar terlebih dahulu dengan tali rapling tadi sebelum masuk ke dalam helikopter. Itu bagaimana sebetulnya prosesnya, Pak? Apa yang terjadi ketika itu, Pak? Begini Mbak, itu saya kebetulan ini ada mock-up helikopter ini. Nah, ini. Jadi di helikopter itu, kalau lengkap, perlengkapannya akan diberi kelengkapan hois, yaitu alat di samping pintu yang bisa menurunkan tali. Tali ke bawah dan dinaikkan lagi. Ini untuk menolong misalnya dalam kecelakaan seperti ini. Dan yang kedua ada yang namanya sling di bawah di sini untuk mengangkut beban yang berat. Nah, menurunkan hois itu yang pertama dipersyaratkan itu harus bebas dari ketinggian pohon-pohon yang mengganggu turunnya hois itu. Karena kalau hois itu diangkat, kalau tidak bersih daerahnya di situ, itu akan nyangkut di pohon lain. Sehingga terpaksa harus diputus dari helikopternya atau malah helikopternya malah tertarik ke bawah itu bahaya. Dan yang kedua, helikopter ini di atas pada saat diam begitu, itu ada angin yang ke bawah, jadi yang turun pasti akan berputar dia Mbak, kena putaran angin dari helikopter itu. Nah, helikopter pada saat demikian diam itu namanya hover, itu menggunakan power yang tinggi supaya dia bisa menahan beban badannya itu tetap begini. Nah, power ini akan menghasilkan nanti suatu akibat temperaturnya tinggi, karena dia tidak maju, kalau maju ada angin, karena diam. Ini akan naik nanti semua temperatur di helikopter itu. Dia harus waspada ini. Pada saat dia mencapai temperatur yang maksimum, mau tidak mau helikopter ini harus pergi dulu, Mbak, untuk mendinginkan itunya, mendinginkan temperaturnya. Itu persyaratan yang diutamakan. Kalau tidak, malahan yang mau menolong bisa jadi ditolong nanti. Nah, ini tiap helikopter ini saya lihat yang dipakai itu helikopter yang memenuhi syarat kita cukup lama. Dan bisa menaikkan yang terakhir itu saya mendengar ada 4 orang ya, cukup 4 orang. Mungkin 4 orang itu sudah maksimum itu. Nah, pada saat dia sudah maksimum tidak boleh diteruskan itu diam ini Pak. Dia harus terus pergi dulu ke satu lokasi yang mungkin kalau di sini disebut merangin itu ya. Nah, di situ baru diturunkanlah yang namanya korban, dirawat dan dia baru kembali lagi dengan satu berat pesawat yang sudah bisa berkurang, karena tadi diam itu bensinnya kan terbakar di sini. Dan dia bisa menurunkan untuk yang kedua kalinya begitu. Tapi dengan catatan bahwa di bawah harus sudah ada siap tim rescue. Yang saya lihat di situ sudah bagus. Kemarin ada basarnas turun, ada dokter turun, sehingga para korban kecelakaan itu bisa ditolong oleh dokter begitu. Dan bisa disiapkan juga mana yang harus naik duluan begitu. Ini ada satu sistem pertolongan yang bagus ya saya lihat. Pak Tatang, tadi Anda katakan helikopter yang hovering tadi, yang berdiam diri gitu, itu kan menimbulkan temperaturnya naik. Helikopternya artinya kan? Betul. Kuat berapa lama Pak dia hovering sebelum akhirnya dia harus jalan dulu? Tergantung tipe helikopternya. Kalau dia dalam keadaan kosong mungkin bisa 10 menit gitu ya. Apalagi kalau dia ketinggiannya dari tanah cukup tidak terlalu tinggi seperti sekarang ini.
dia kan terpaksa harus cover di atas pohon itu, di atas titik pohon yang jarang itu pohonnya. Kalau yang rapat nggak mungkin menurunkan tim pertolongan, kecuali tim para rescue itu. Itu para rescue bisa lah, tentara yang dilatih itu nembus kanopi, daun-daun pohon itu. Jadi ini medan yang untuk helikopter pun pilot-pilotnya harus ya dapat acungan jempol gitu. Jadi apresiasi saya itu bisa menolong 8 orang malah ya sampai berita terakhir. Mungkin 2-3 helikopter itu yang dipakai. Pak Tatang, kalau kita lihat ya di proses evakuasi Kapolda ini kan dievakuasi dengan menggunakan tali tadi yang diturunkan ke bawah, tapi yang bersangkutan beliau berada di tandu dan kemudian ini gambarnya kelihatan Pak di layar kaca, di bawah dengan menggunakan tandu dinaikkan ke atas, tapi ada pengamanan atau mungkin kita melihatnya ada pendamping. Nah itu berfungsi apa Pak? Apakah untuk menyeimbangkan agar tandu tetap dalam kondisi stabil atau memang ada tujuan lain Pak Tatang? Itu tandu itu seharusnya tidak berputar Mbak kalau cukup ketinggiannya ya. Nah tapi ini mungkin ya selama berputarnya masih dalam kondisi aman gitu, masih bisa diperbolehkan. Dibaikan menolong gitu daripada itu menjaga ada korban tambahan gitu ya dari pengangkatan itu. Nah seharusnya itu ada yang lebih aman lagi, tidak ditandu tapi dijaring gitu Pak. Jadi korban di bawah itu dimasukkan ke dalam jaring, jaringnya diangkat. Itu harusnya ada itu. Jadi ada beberapa macam alat untuk mengangkat orang di bawah itu yang luka. Ada yang berbentuk jangkar, ada yang jaring, ada yang namanya itu neck itu, neck cord itu collar neck. Jadi dikalungkan itu untuk korban-korban yang sehat gitu ya. Dikalungkan di ketiak, 2 ketiak baru ditarik ke atas. Jadi ini saya lihat tandu itu bisa diangkat juga ya lumayan. Kalau aman lagi memang pakai jaring. Ada semacam jaring itu diangkat ke atas, itu korbannya bisa tidur di jaring itu dengan aman. Baik. Pak Tatang, tapi tadi pertanyaannya belum sempat terjawab. Ada satu anggota TNI yang ikut bergelantungan di situ. Apakah ini sesuai standar prosedur keselamatan? Mungkin sebagai pemberat atau penyeimbang atau apa? Atau bagaimana Pak dari analisa Anda? Seharusnya setiap korban yang naik itu ada, kalau tidak aman sekali, ada pendampingnya dari bawah tim rescue. Ada pendampingnya dari bawah itu. Jadi untuk menjaga di korban misalnya talinya lepas dan sebagainya itu. Baik. Itu berarti untuk menjaga begitu ya Pak ya. Nah Pak, tapi kan tadi Bapak mengatakan bahwa dengan menggunakan jaring, tapi Kapolda ini mengalami kabarnya patah tulang punggung Pak. Apakah kalau orang dengan kondisi patah tulang punggung mungkin itu agak cukup sensitif ya Pak ya pada bagian tubuhnya. Apakah ini juga bisa mungkin dengan menggunakan mekanisme jaring tadi atau mungkin ada cara lain selain tandu Pak? Ya itu ditandu boleh karena tidur ya, di jaring juga bisa tidur di situ dan lebih aman lagi kalau di jaring karena jaringnya itu kan melingkup ke atas, jadi tidak terbuka seperti tandu ini, lebih aman itu. Tapi ini pun kalau saya lihat dalam kondisi yang semacam ini di hutan, itu sudah acungan jempol buat saya itu. Tim rescue yang melaksanakan pertolongan pada kecelakaan ini. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Jendril selaku relawan. Pak Jendril, kalau kita lihat bagaimana para tim evakuasi ini membantu proses evakuasi kan begitu sulit, masuknya ke dalam begitu sulit. Dan kemudian helikopter sekarang sudah pulang semua nih. Nah sekarang kan tim relawannya, pulangnya butuh berapa lama lagi untuk bisa kembali dan menemukan jalur pulang itu sudah terstrukturkah begitu atau sudah terencana atau bagaimana? Baik, untuk tim relawan yang sudah masuk ke sana, kalau untuk proses pulangnya itu memakan waktu 8 jam. 8 jam itu dari lokasi itu 8 jam bisa mencapai 10 jam Pak. Dia nanti dari lokasi jatuhnya helikopter mungkin dilaksanakan dengan jalan kaki. Kemudian sore tadi tim-tim yang ada di posko itu sudah banyak yang masuk ke lapangan dengan cara pakai sepeda motor untuk menjemput tim relawan yang sudah masuk untuk kembali lagi ke perkampungan atau posko utama. Itu sudah banyak kita kerahkan pasukan dari TNI, Basarnas, masyarakat, dari lembaga adat, semuanya sudah masuk pagi tadi. Nah orang itu sekarang masih standby di dalam menunggu tim-tim relawan itu untuk kembali lagi, nanti mungkin akan dibawa pulangnya ke
perkampungan itu memakai sepeda motor. Baik. Baik, kita harapkan saja proses evakuasi bisa selesai semuanya hari ini, semua bisa dievakuasi. Masih ada 2 lagi kabarnya Alfatnya, semoga bisa semuanya dibawa dan mendapatkan perawatan. Terima kasih Pak Tatang, terima kasih Pak Jendril sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat petang.